Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas terkait dengan surat resmi dari Dirjen Bina Keuangan Daerah perihal penganggaran gaji bagi para tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu maupun honorer yang tidak terdata di database PKN. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 900/664/Kouda, di sini sudah dijelaskan terkait dengan penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Nah, di poin pertama ini sudah disebutkan bahwa pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa. Jadi rekan-rekan, para tenaga honorer yang sudah mengikuti tahapan seleksi baik di tahap 1 maupun tahap 2, jangan khawatir, oleh karena memang rekan-rekan masih dipertahankan bekerja sebagai tenaga non-ASN hingga nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, sampai dengan saat ini rekan-rekan berhak untuk mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud di dalam poin 1 surat ini, akan tetapi hal yang berbeda adalah penganggaran gaji pada awal tahun ini itu dianggarkan melalui belanja jasa, bukan belanja pegawai. Nah, rekan-rekan sekalian, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K itu dianggarkan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri melalui surat yang diterbitkan dan ditujukan kepada pemerintah daerah. Nah, di situ rekan-rekan sekalian, di surat tersebut juga diatur terkait dengan kode atau klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan gaji rekan-rekan sekalian. Nah, di poin yang ketiga juga disebutkan bahwa dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mendapatkan pegawai non-ASN, yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya sebagai pegawai ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemda tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN yang bersangkutan. Jadi ini masih berhubungan dengan poin 1 di atas, bahwa pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan gaji bagi honorer yang diangkat oleh Pemda, kecuali memang honorer tersebut sudah mengikuti seluruh tahapan atau mengikuti tahapan penerimaan P3K, ya, mengikuti tahapan seleksi P3K. Jadi mungkin nanti rekan-rekan honorer yang tidak mengikuti tahapan seleksi itu tidak akan bisa dianggarkan gajinya. Kemudian di poin 4, rekan-rekan sekalian, disebutkan bahwa bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka dapat dilakukan pengalokasian pembayaran gaji pegawai non-ASN tersebut. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, apabila sudah mengikuti tahapan seleksi, rekan-rekan aman, ya, tidak dirumahkan dan bisa dibayarkan gajinya. Walaupun mungkin tidak terdata di database BKN, akan tetapi rekan-rekan mengikuti tahapan seleksi tahap kedua berdasarkan surat ini, maka daerah bisa menganggarkan pembayaran gaji dan menerbitkan surat keputusan pengangkatan bagi rekan-rekan sekalian. Demikian info kali ini. Terima kasih menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian di video saya sebelumnya. Jika memang masih ada yang perlu dipertanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.